Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi Gen Habian Basri. Pada kesempatan ini kiranya saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan pastinya tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan sanggup memulihkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap untuk menerima lawatan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 30 Maret 2026 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Ulangan pasal 4 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Yang kedua, Roma 15 ayat yang ke-18. Paulus menulis, aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita sukanya nambah atau mengurangi, ya, menambah atau mengurangi, ya. Hal yang wajar yang sering terjadi adalah ketika kita minum kopi kurang manis, berarti tambah gula. Tapi kalau kita sudah merasa kebanyakan gula, ya, kolesterol mungkin, ya, kita harus mengurangi daging, ya. Kalau kita diabetes, mengurangi gula, gitu ya. Nah, ini hal yang wajar, menambah dan mengurangi. Kalau masih lapar, nambah lagi, gitu ya. 3 piring pun hal yang biasa, gitu ya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini juga diajarkan tentang, ya, tambah dan kurang. Tetapi di sini berbicara tentang jangan ditambah dan atau jangan dikurang. Apa itu ya yang jangan ditambah, dikurang? Kita lihat ayat ini Bapak Saudara, bahwa apa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, supaya bangsa Israel benar-benar berpegang kepada firman Tuhan, ya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, karena apa Saudara? Karena firman Tuhan, Taurat Tuhan itu sempurna, tidak perlu ditambah atau dikurangi. Pada zaman sekarang Bapak Saudara, dalam dunia ini sering sekali Bapak Ibu kebenaran itu dibumbu-bumbui, gitu ya, dari A sampai Z, sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Karena apa? Karena ditambah dan dikurangi. Bahkan Bapak Saudara, ketika kebenaran itu belum tentu kita tahu sebenarnya, tetapi itu sudah diberitakan, gitu ya, dan ditambah dan dikurangi, gitu Bapak Ibu, apa jadinya? Itu menjadi gosip, dan itu sangat merugikan. Tuhan tidak mau, ya, seperti yang diajarkan oleh dunia ini, ada banyak sekali opini, ideologi, pendapat, ya, informasi, pengajaran, teologi, penafsiran manusia yang menyimpang, sehingga kebenaran itu tidak lagi mutlak kebenaran, tetapi sudah berpusat pada diri sendiri, kebenaran diri sendiri. Sehingga kebenaran itu bisa sangat relatif dan kondisional. Sesuatu itu benar tergantung siapa yang mendefinisikannya, ya. Dan kadang juga Saudara, kita sebagai orang percaya melihat firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang disenangi saja, ya, firman Tuhan yang disukai saja, yang menyenangkan hati saja. Tapi sedikit saja menyinggung perasaan, rasanya tidak suka, begitu ya. Bapak Ibu, firman Tuhan itu Taurat, itu adalah Taurat yang sempurna, ya. Bahwa segala firman itu diilhamkan oleh Allah.
kata Timotius, ya. Dan dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allah. Ketika kita tidak menambah dan tidak mengurangi, itu artinya bahwa kita berpegang dengan sungguh-sungguh, memegang keutuhan firman Tuhan itu. Bukan setengah-setengah. Yang ini saya percaya, yang ini tidak. Yang ini saya suka, yang ini tidak suka. Yang ini saya dengar, yang ini tidak dengar. Tetapi Tuhan mau supaya Bapak Saudara bahwa kita sungguh berpegang kepada firman itu seutuhnya dalam kehidupan kita. Dan apa yang dialami oleh Rasul Paulus, Bapak Saudara, bahwa pemberitaannya ketika dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, dia menolak untuk bermegah diri. Dia menolak untuk meninggikan diri, bahwa apa yang dia lakukan itu sudah semata-mata semua oleh pekerjaan Kristus di dalam dirinya. Sehingga melalui kehidupan Rasul Paulus dalam pemberitaannya, banyak bangsa-bangsa lain, ya, dikatakan untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Dengan melihat perkataan, dengan melihat perbuatan Rasul Paulus, bangsa-bangsa lain juga, ya, tidak hanya bangsa Yahudi saja, mereka juga mengalami ketaatan iman kepada Kristus. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena Paulus tidak berdusta tentang dirinya, gitu ya. Tidak ada kepura-puraan, ya. Tidak ada manipulasi. Dan ia benar-benar hidup dalam kemurnian bahwa Kristuslah yang hidup di dalam dirinya. Pemberitaan yang dia lakukan adalah benar-benar pekerjaan Kristus sepenuhnya di dalam dirinya. Dan dengan demikian itu akan membawa bangsa-bangsa juga hidup dalam ketaatan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan menggantikan kebenaran atau firman Tuhan itu dengan opini, tradisi, dan tren zaman ini, Bapak Saudara. Nah, Tuhan tidak mau itu. Jangan ditambah atau jangan dikurangi. Taurat Tuhan, firman Tuhan itu sempurna. Dan segala tulisan ini diilhamkan oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Saudara, dengan demikian kita akan terus berpegang pada firman itu seutuhnya. Jadi apapun yang disampaikan oleh pendeta, firman dari manapun, kita akan terima dengan sukacita. Ya. Kemudian Bapak Saudara, dengan ketika kita berpegang pada firman itu dan kita menghidupi firman itu dalam kehidupan kita, sungguh kita sadar bahwa orang-orang pun akan melihat dan hidup dalam ketaatan perjumpaan dengan Kristus. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Berpegang teguh kepada firman dan mari kita menjadi saksi Kristus. Biarlah melalui kita firman itu dinyatakan dengan sempurna sehingga banyak orang juga mengalami perjumpaan dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu doa untuk kita. Ya Tuhan, Nama-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Bila kami terus Tuhan sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan sepenuh hati kami. Memegang firman itu seutuhnya. Bukan setengah-setengah, bukan apa yang kami suka dan yang menyenangkan saja, tetapi kami menerima firman-Mu Tuhan, yang akan terus menguatkan, menegur dan meluruskan langkah-langkah kami. Dan dengan demikian ketika firman itu nyata, Tuhan, kami akan menjadi saksi Kristus. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan, Galangi Yapian Basir, dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit Tuhan sembuhkan, sekiranya ada yang sedih Tuhan hiburkan, sekiranya ada yang beban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Berkati terus Ibu Pendeta beserta seluruh majelis jemaat, seluruh aktivis gerejawi, biarlah semuanya bergandengan tangan. Sehingga dalam pelayanan jemaat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui umat-Mu di tempat ini. Kami terus berdoa buat pemerintahan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah.
Dan Tuhan berkenan kiranya melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya berkenan melawat dunia ini Bapa. Dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi, Tuhan akan mencurahkan roh kerukunan, roh damai sejahtera yang saling membangun, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga dunia ini dipulihkan dan kemuliaan Allah nyata atas bumi ini. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.